Menyusuri Jalan Mersam, jejak sejarah dan budaya di jantung Batanghari. Ketika roda kendaraan mulai berputar di Jalan Mersam, seolah waktu ikut berputar mundur, membawa kita pada kisah panjang sebuah wilayah yang menjadi salah satu nadi sejarah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Mersam bukan sekedar nama kecamatan, ia adalah potongan sejarah, bagian dari perjalanan panjang peradaban Melayu di tanah Jambi. Terletak di jalur tengah antara kota Jambi dan Serolangun, Mersam menjadi penghubung penting sejak masa kerajaan hingga era modern. Di sini, sungai-sungai kecil bermuara pada Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera yang sejak dahulu menjadi jalur transportasi utama sekaligus saksi tumbuhnya peradaban Melayu di tepian air. Nama Mersam dipercaya berasal dari kata dalam bahasa Melayu tua yang berarti tempat berkumpul atau persinggahan. Pada masa lalu, daerah ini merupakan titik pertemuan para pedagang yang melintas membawa hasil bumi dari pedalaman ke hilir Batanghari. Dalam catatan lisan masyarakat, Mersam menjadi bagian penting dari pengaruh Kesultanan Jambi pada abad ke-17 hingga ke-19. Beberapa tokoh tua di kampung masih menuturkan cerita tentang para datuk dan hulu balang yang mengatur perdagangan lada, rotan, dan damar dari kawasan hulu ke pelabuhan di Muara Tembesi. Sisa-sisa kejayaan itu masih bisa dirasakan hingga kini. Dari arsitektur rumah panggung khas Melayu Jambi dengan ukiran geometri sederhana namun syarat makna, hingga tradisi gotong royong yang tetap terjaga di setiap dusun. Menelusuri Mersam tak lengkap tanpa menyelami budaya masyarakatnya. Kehidupan sosial di sini masih kental dengan nilai adat Melayu Jambi, sopan santun dalam berbicara, musyawarah dalam mengambil keputusan, dan rasa hormat kepada orang tua yang dijunjung tinggi. Salah satu tradisi unik yang masih lestari adalah Kendurisko, upacara adat yang menjadi simbol kedaulatan hukum adat dan kepemilikan tanah ulayat. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul mengenakan busana adat berwarna cerah diiringi tabuhan rebana dan nyanyian syair tradisional. Upacara ini bukan sekedar seremoni, melainkan bentuk penghormatan terhadap leluhur dan alam sekitar. Selain itu, kesenian tari inai dan tari sekapur sirih masih sering ditampilkan dalam acara pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Seni musik gambus dan rebana pun hidup berdampingan dengan lantunan ayat suci dalam kegiatan keagamaan. Secara geografis, Mersam berada di dataran rendah dengan hamparan tanah subur yang dikelilingi sungai dan hutan tropis. Ini menjadikan wilayahnya sangat potensial dalam bidang pertanian dan perkebunan. Sebagian masyarakat menggantungkan hidup dari kebun sawit, karet, padi, dan ladang. Di musim panen, pemandangan hamparan padi menguning di antara perbukitan menjadi lukisan alam yang memanjakan mata. Selain itu, Mersam juga dikenal sebagai salah satu wilayah sentra produksi ikan air tawar, terutama di daerah sekitar Sungai Batanghari. Dalam beberapa tahun terakhir, geliat ekonomi Mersam mulai meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik. Akses ke pusat kabupaten dan kota menjadi lebih lancar, membuka peluang bagi perdagangan hasil bumi dan potensi wisata alam. Menyusuri Jalan Mersam bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan edukatif tentang bagaimana masyarakat lokal memaknai keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Di tengah-tengah derasnya arus globalisasi, masyarakat Mersam masih menjaga kearifan lokal, peladang tanpa merusak hutan, beternak tanpa mengotori sungai, dan hidup berdampingan dengan alam tanpa keserakahan. Prinsip ini diwariskan turun-temurun dan menjadi bentuk pendidikan ekologis yang alami. Sekolah-sekolah di wilayah Mersam kini juga mulai mengangkat budaya lokal dalam kurikulum muatan daerah. Anak-anak belajar tentang sejarah daerahnya, mengenal nama-nama tokoh adat, serta memahami pentingnya menjaga sungai dan hutan. Di antara rindangnya pohon dan lengkung jalan membelah hamparan sawah, Mersam tetap berdiri sebagai penjaga identitas Melayu Jambi.